Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bakti Aryani Melinda Pertiwi akan menjelaskan tentang view yang dibimbing oleh Rengga Asmara SKM Aceh. Tujuannya yaitu dapat memahami definisi view, dapat membuat view, dapat mengambil data melalui view, merubah definisi view, insert, update, dan delete data melalui view, dan menghapus atau drop view. Definisi view. View adalah salah satu objek database yang secara logika mempresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu atau lebih tabel. Kegunaan dari view adalah membatasi akses database, membuat query kompleks secara mudah, mengizinkan independensi data, untuk menampilkan view data yang berada dari data yang sama. Ada dua jenis view, yaitu simple view dan complex view. Berikut ini perbandingan antara simple view dan complex view. Dari segi fitur, terdapat jumlah tabel. Jika simple view yaitu 1, kalau complex view 1 dan lebih. Kemudian fitur berisi fungsi dalam simple view itu tidak ada, tapi kalau complex view itu iya ada. Kemudian fitur berisi grup data di dalam simple view tidak ada dan complex view ada. DML melalui view dalam simple view ya, tapi kalau dalam complex view tidak selalu. Membuat view. View dapat dibuat dengan perintah create view. Subquery dapat dicantumkan dalam create view. Tapi subquery yang digunakan tidak boleh berisi klausa order by. Contoh, buat view EMPVU10 yang berisi detail dari pegawai yang bekerja pada Departemen 10. Maka, create view EMPVU10 as select MNO iname job from EMP where dep0 sama dengan 10. Membuat view. Untuk menampilkan struktur dari view diberikan perintah describe nama view. Maka contohnya describe MPVU10. Maka yang tampil yaitu name, null, dan type. Pada view juga dapat dibuat kolom alias. Buat view SAVU30 yang berisi nomor, nama, dan gaji pegawai yang bekerja di Departemen 30. Beri nama kolom baru yaitu employee number, name, dan salary. Maka create view SAVU30 as select MNO sebagai employee number, iname sebagai name, dan sal sebagai salary from EMP where dep0 sama dengan 30. Memanggil data dari view. Untuk memanggil data dari view, digunakan perintah yang sama seperti memanggil data dari tabel. Tampilkan semua data yang ada pada view sal VU30. Maka sintaknya yaitu select bintang from sal VU30. Maka yang keluar seperti di bawah ini. Memodifikasi view. Untuk memodifikasi view, digunakan klausa create or replace view. Contohnya, modifikasi judul kolom dari EMPVU10 menjadi seperti berikut. Create or replace view EMPVU10, employee number, employee name, job title, as select MNO iname job from EMP where dep0 sama dengan 10. Kemudian kita coba select bintang from EMPVU10. Maka yang tampil seperti di bawah ini. Membuat complex view. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan complex view yang berisi fungsi group untuk menampilkan nilai yang berasal dari dua tabel. Buat complex view dep/sum yang berisi nama departemen, minimum gaji, maksimum gaji, rata-rata gaji dari seluruh pegawai pada tiap-tiap departemen. Maka SQL-nya itu create view dep/sum name, min sal, max sal, avg sal, s select d name, min,
e.sal, max e.sal, avg sal, from emp sebagai e dan dep sebagai d, where e.depno sama dengan d.depno group by dname. Kemudian kita coba mengecek dengan cara select bintang from dep sumfo, maka akan keluar tampilan seperti ini. Aturan untuk membentuk operasi DML pada view. Berikut ini aturan untuk membentuk operasi DML pada view. Operasi DML dapat dibentuk pada simple view. Berisi data pada view tidak dapat dihapus jika berisi. Fungsi group, klausa group by, keyword distinct. Data pada view tidak bisa dimodifikasi jika berisi. 3 kondisi yang sudah disebutkan di atas. Kolom yang didefinisikan oleh satu ekspresi. Kolom row 6. Aturan untuk membentuk operasi DML pada view. Pada view tidak bisa ditambahkan data jika view berisi 5 kondisi yang sudah disebutkan di atas. Terdapat kolom not null pada base tabel atau tabel asal dari mana view dibuat yang tidak dipilih oleh view. Gunakan klausa with checkpoint option. Klausa with check option digunakan maka tidak diperbolehkan terjadi perubahan data pada kolom yang punya relasi ke tabel yang lain. Misal pada view emp view 20, kolom depno punya relasi ke kolom depno pada tabel departemen, maka perubahan data yang dilakukan pada kolom ini tidak diperbolehkan. Buat view emp VU20 yang berisi semua data pegawai pada tabel EMP yang bekerja di departemen 20, beri klausa with check option. Maka create or replace view emp view 20 as select bintang from emp where depno sama dengan 20 with check option constraint emp view 20 ck. Gunakan klausa with check option. Perubahan yang dilakukan pada view emp view 20 untuk kolom depno akan menimbulkan pesan kesalahan. Update emp view 20 set depno sama dengan 10 where mno sama dengan 7788, maka akan keluar pesan kesalahan. Mengabaikan dilakukan operasi DML. Klausa read only digunakan jika kita ingin mengabaikan atau tidak mengizinkan semua operasi DML yang dilakukan pada data. Buat view emp view 10 yang berisi data nomor, nama, dan pekerjaan pegawai untuk pegawai yang bekerja di Departemen 10. Gunakan klausa read only untuk mengabaikan operasi DML pada view. Create or replace view emp view 10 as select mno iname job from emp where depno sama dengan 10 with read only. Setelah dibuat view emp view 10 tersebut, sembarang operasi DML yang dilakukan pada view akan menimbulkan pesan kesalahan, seperti pada contoh berikut. Delete from emp view 10 where mno sama dengan 7782, maka akan keluar pesan kesalahan. Menghapus view. View dapat dihapus dengan menggunakan perintah drop view nama view. Hapus view emp view 10. Drop view emp view 10, maka view akan dihapus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk latihan soal nomor 1 yaitu buat view emp view yang berisi nomor pegawai, nomor departemen yang berasal dari tabel pegawai. Ubah judul kolom nama pegawai menjadi pegawai. Untuk praktikum 12 ini, karena kita menggunakan view, kita harus menambahkan view dulu di dalam command prompt. Kita masuk command prompt, kemudian kita masuk ke SQL Plus. Kita masukkan username-nya yaitu system, kemudian passwordnya ORCL. Kita ketikkan green
create view to HR dan Scott. Jika sudah terdapat kata-kata grand success seperti ini, berarti sudah bisa kita tambahkan. Kemudian kita masuk ke Firefox. Untuk soal nomor 1 yaitu buat view EMP view yang berisi nomor pegawai, nama pegawai, nomor departemen yang berasal dari tabel pegawai. Kemudian ubah judul kolom nama pegawai menjadi pegawai. Maka kita ketikkan perintah create view EMP view. Select menu name, kita beri nama pegawai, kemudian depno from EMP, kita execute, maka view telah tercreated. Kemudian jika sudah terlihat perintah seperti ini, berarti itu sudah berhasil. Untuk latihan soal nomor 2 yaitu tampilkan view EMP view. Maka yang akan tampil seperti di bawah ini nantinya. Untuk soal nomor 2 yaitu kita harus menampilkan view EMP view yang telah kita buat tadi, yaitu dengan perintah select bintang from EMP view. Maka akan terlihat seperti di bawah ini, akan tampil menu, pegawai, dan departemen numbernya. Untuk latihan soal nomor 3 yaitu tampilkan nama view dan teksnya dari data dictionary user views. Maka yang akan tampil seperti di bawah ini. Untuk soal nomor 3 yaitu menampilkan nama view dan teksnya dari data dictionary user views. Maka perintah SQL-nya yaitu select view name, text from user views. Kita execute, maka akan terlihat view name yaitu EMP view dengan teksnya yaitu select mno iname sebagai pegawai dan depno dari EMP. Untuk latihan soal nomor 4 yaitu buat view dengan nama dep20 yang berisi nomor, nama, dan gaji dari pegawai yang bekerja di Departemen 20. Beri judul kolom Employee ID, Employee, dan Department ID. Jangan perbolehkan pegawai untuk mendaftar kembali atau mengisi datanya lagi ke departemen yang lain melalui view. Untuk soal nomor 4, sintak SQL-nya yaitu create view dep20 select mno sebagai employee ID, iname sebagai employee, sal sebagai salary, depno sebagai department ID, from EMP where depno sama dengan 20 with read only. Jadi maksudnya read only di sini yaitu pegawai tidak diperbolehkan untuk mendaftar kembali atau mengisi datanya lagi ke departemen yang lain. Kemudian kita execute. Terdapat kesalahan penulisan. Kita execute kembali.
maka view telah tercreated. Untuk latihan soal nomor 5 yaitu tampilkan struktur dari view depth 20. Maka nanti yang akan tampil seperti di bawah ini. Untuk soal nomor 5 yaitu menampilkan struktur dari view depth 20. Maka menggunakan perintah dsc atau describe depth 20. Kemudian kita execute, maka akan keluar tampilan seperti di bawah ini. Untuk latihan soal nomor 6 yaitu buat view salary view yang berisi nama pegawai, nama departemen, gaji, dan grade dari gaji untuk semua pegawai. Beri judul pegawai, departemen, gaji, grade. Tampilkan data pada salary view. Maka yang akan tampil seperti ini. Untuk soal nomor 6 kita ketikkan perintah SQL-nya yaitu create view salary view as select in name sebagai pegawai, di name sebagai department name, kemudian sal sebagai gaji, grade, kemudian from emp, depth, dan sal grade, where emp.depno sama dengan depth.depno, and emp.sal between sal grade.losal and sal grade.hisal. Kita execute, maka view tercreated. Kemudian kita tampilkan data pada salary VU, maka kita ketikkan select bintang from salary VU. Kita execute, maka akan terlihat data yang ada pada salary VU itu.